Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hayunus dengan NIM 131420086, kelas 5C Manajemen Pendidikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kepemimpinan. Berikut ada beberapa video pendapat teman-teman saya terkait tentang kepemimpinan atau pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Kasim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit pendapat saya terkait dengan leadership atau kepemimpinan. Nah, jadi menurut pendapat saya, kepemimpinan merupakan suatu hal atau kemampuan yang ada dalam diri seseorang, di mana orang tersebut mampu untuk mempengaruhi, mengajak lebih dari satu orang untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Selain itu, orang tersebut mampu untuk mengajak banyak orang untuk kepada ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Butolo. Saya mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan itu sebelumnya harus wajib memiliki kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain atau merangkul orang lain. Nah, kepemimpinan ini merupakan sesuatu hal yang akan dijalankan atau dipimpin oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan yang tepat dan tujuan yang akan diinginkan. Kepemimpinan juga merupakan proses yang mana bisa mempengaruhi atau memberi contoh kepada orang yang akan dipimpin atau bawahan dari pemimpin tersebut, atau biasa dikatakan sebagai pengikutnya. Nah, entah itu di organisasi atau di hal lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Sara Abdul. Di sini saya akan memberikan pendapat pribadi tentang apa itu kepemimpinan. Jadi bicara soal kepemimpinan berarti kita bicara soal mempengaruhi orang lain, dan dimana yang akan memimpin suatu organisasi ataupun suatu komunitas, dan juga baik itu besar maupun kecil, ada namanya suatu pemimpin. Jadi pemimpin itu yang akan mengayomi, mengarahkan suatu kelompok tertentu untuk mencapai tujuan dan visi bersama. Bagi saya, untuk bicara soal kepemimpinan ini, saya berpendapat bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai 3 aspek kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan jadi mengapa kita perlu adanya 3 kecerdasan yang tadi, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan spiritual? Karena bagi saya, ketika kita hanya mengedepankan salah satunya, contohnya mengedepankan emosional, kita akan merasa kita akan merasa egois. Sedangkan kalau kita mengedepankan intelektual, kita akan merasa kita yang paling pintar lah, paling jenius lah. Dan terakhir, kalau kita mengedepankan religius atau spiritual, berarti kita akan merasa paling suci dan paling suci, ya pokoknya seperti itulah, merasa yang paling tinggi. Jadi bagi saya, untuk menjadi seorang pemimpin itu harus mempunyai 3 kecerdasan tadi, sehingga bisa merangkul teman-teman baik dari intelektual, soal rasa, emosional, dan juga spiritual tentunya sebagai pegangan hidup kita. Mungkin itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tambeni. Menurut pendapat saya mengenai pemimpin dan kepemimpinan, pemimpin adalah seorang yang memimpin suatu kelompok, baik dari 2 orang ataupun lebih, baik dalam suatu organisasi maupun dalam suatu keluarga. Sedangkan kepemimpinan
adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin atau suatu kemampuan yang mengendalikan suatu organisasi atau keluarga dalam memimpin sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai suatu tujuannya. Seorang pemimpin pun tergantung dari macam-macam faktor, baik dalam intern maupun ekstern. Seorang yang memiliki kepemimpinan, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yuloponu. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan menurut saya. Nah, menurut saya kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain dan proses di mana seseorang dapat mengarahkan orang lain dalam kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa pendapat dari teman-teman saya mengenai apa itu kepemimpinan atau pemimpin. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan atau pemimpin adalah bagaimana kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain atau merangkul orang lain untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Selain itu, orang tersebut mampu untuk mengajak banyak orang untuk kepada ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.